Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adi bin Hatim adalah seorang pemimpin Arab suku Tai dan salah satu dari sahabat baginda Rasulullah SAW. Dia adalah putra dari penyair Hatim al-Tai yang dikenal secara luas karena kesopanan dan kemurahan hati di kalangan orang-orang Arab. Adi menentang Islam selama sekitar 20 tahun sampai ia masuk Islam dari agama Kristen pada tahun 630 atau tahun ke-9 Hijriah. Adi mewarisi marga dari ayahnya dan dikukuhkan dalam posisi sebagai orang Tai. Sebagian besar kekuatannya terletak pada fakta bahwa seperempat dari jumlah apapun yang mereka dapatkan sebagai barang rampasan dari perampasan ekspedisi harus diberikan kepadanya. Adi bergabung dengan tentara Islam pada masa Khalifah Abu Bakar. Dia berperang melawan pemberontakan, melawan orang-orang murtad, dan juga adalah komandan tentara Islam yang dikirim untuk menyerang Irak di bawah komando Khalid bin al-Walid. Ia juga berjuang di pihak Ali bin Abi Thalib di pertempuran Unta dan pertempuran Siffin. Adi bin Hatim adalah sahabat yang menyaksikan 3 kebenaran perkataan Rasulullah SAW. Nama Adi cukup umum dipakai masyarakat Arab para Islam. Tidak jarang mereka menamai keturunannya dengan nama Adi dengan harapan agar si anak tumbuh sebagai prajurit yang gagah berani. Begitu pula Adi bin Hatim. Keluarganya menaruh harapan besar terhadap dirinya, sebab suatu saat nanti ia akan menggantikan peran sang ayah untuk memimpin kabilahnya sebagaimana adat masyarakat pada masa itu. Di dataran Arab, kabilah Tai sangat terpandang. Mereka sudah sangat lama menetap di sana, dan di keluarga inilah Adi dididik. Sifat dermawannya diwariskan dari lingkungan terdekatnya, khususnya dari sang ibu. Muhyiddin dalam bukunya Adi bin Hatim al-Jawad, Ibnu al-Jawad menjelaskan, Ibu Adi bin Hatim adalah sosok wanita yang gemar bersedekah, memberi makan kepada orang-orang yang kelaparan. Adi menjalani hidupnya dengan cukup sederhana. Setiap pagi dari kediamannya ia memandangi lalu lalang warga yang hendak pergi bekerja. Mereka saling menyapa dan berbagi senyum. Sampai suatu hari kebahagiaannya ini mulai terganggu. Orang-orang sekitarnya mulai membicarakan agama baru yang dibawa oleh seorang yang mengaku nabi. Adi cukup gusar dan jengkel dengan hal itu, apalagi mendengar kabar kemenangan beruntun yang Nabi Muhammad peroleh atas kaum musyrikin. Selama 20 tahun lamanya Adi memendam rasa bencinya itu. Dia beranggapan bahwa Nabi Muhammad SAW hanyalah seorang raja yang seperti pada umumnya ingin menguasai kelompok-kelompok kecil di Jazirah Arab beserta harta-harta mereka. Dengan kehadiran kelompok baru ini, Adi khawatir jabatannya di kabilah Tai akan terancam. Oleh karena itu, ia begitu membenci baginda Rasulullah SAW meskipun sebenarnya belum pernah bertemu secara langsung. Ibnu Hasim menceritakan saat Nabi Muhammad hampir sampai di wilayah Bani Tai, Adi sudah tidak tahan lagi. Pada akhirnya, ia mengumpulkan sejumlah unta lalu kabur ke Sam bersama keluarganya. Rencana kepindahannya ke negeri Sam yang kala itu dikuasai Romawi untuk menemukan kehidupan yang lebih baik tidak berjalan sesuai ekspektasinya. Ternyata kehidupannya di sana jauh lebih buruk. Melihat keresahan Adi, Safwanah, saudara perempuan Adi, menceritakan sesuatu. Dengan tenang, Safwanah bercerita soal orang-orang Muslim yang pernah ia jumpai. Kebetulan Safwanah pernah singgah di Madinah dekat Masjid Rasulullah SAW. Kemudian ia mulai mengisahkan bahwa baginda Rasulullah SAW adalah sosok yang amat dicintai masyarakat. Bagaimana tidak, beliau berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia dan sangat perhatian. Para pengikutnya berlomba-lomba dalam kebaikan dan ketaatan. Adi mulai berpikir dan mempertimbangkan apa yang telah dibicarakan saudarinya. Hati dan pikirannya mulai bergerak, dan pada bulan Sya'ban tahun 9 Hijriah, Adi kembali ke Madinah untuk mengetahui lebih detail soal Rasulullah dan ajaran yang di bawah beliau. Adi menemukan Rasulullah sedang berada di dalam masjid.
Kemudian ia menghampiri Rasulullah. "Anda siapa wahai pemuda?" tanya Rasulullah. "Saya Adi bin Hatim," jawab Adi. Selang beberapa saat, Rasulullah berdiri dan mengajak Adi pergi ke rumah beliau. Di perjalanan, tiba-tiba seorang wanita tua menghampiri Rasulullah. Rasul berhenti cukup lama untuk mendengar apa kebutuhan wanita tua tadi. "Apakah betul ia seorang raja?" gumam Adi. Bagaimana mungkin seorang raja mau bercengkrama dan mendengarkan keluhan wanita tua? Sesampainya di rumah, Rasulullah mengambil sebuah tempat duduk berbentuk mirip seperti bantal. "Duduklah di sini," ucap Rasulullah. "Tidak wahai Rasul, silakan engkau duduk di sini," timpal Adi. "Tidak, tapi engkaulah yang akan duduk di situ," jelas Rasulullah. Adi pun duduk di atas bantal tersebut, sementara Rasulullah duduk di atas tanah tanpa alas. Ini bukanlah kepribadian seorang raja, batin Adi. Rasulullah secara tidak langsung mengajarkan bagaimana Islam sangat menghormati tamu. Kehangatan Rasulullah saat menjamu tamu-tamunya ini tidak hanya terjadi sekali. Buktinya, setiap kali Adi mengunjungi kediaman Rasulullah, ia selalu disambut dengan begitu hangat. Kepribadian Rasul ini diikuti oleh para sahabat. Misalnya, suatu hari Adi hendak bersilaturahmi, ternyata di dalam rumah Rasulullah para sahabat tengah berkumpul. Saat Adi melihat, para sahabat menyediakan satu tempat kosong di sisi Rasul untuk ditempati Adi. Dikisahkan Adi bin Hatim menjadi mu'allaf setelah berbincang dengan Rasulullah SAW. Beliau menjadi saksi 3 perkataan Rasulullah yang menjadi kenyataan. Rasulullah memulai perbincangan dengan bertanya soal ajaran yang dianut Adi, yakni Rukusiyah, percampuran antara agama Nasrani dan Sabiyah. Adi heran dan tidak menyangka ternyata Rasul mengetahui banyak tentang agamanya itu lengkap beserta praktik-praktik keagamaannya. Adi mengkonfirmasi kebenaran setiap ucapan Rasul karena memang itulah kebenarannya. Kemudian Rasul berkata, "Wahai Adi, sesungguhnya ada 3 hal yang mencegah kamu memeluk agama Islam. Pertama, kamu melihat kemiskinan mereka. Demi Allah, telah dekat hari di mana harta mereka akan berlimpah sehingga tidak ada lagi yang berkekurangan. Kedua, yang mencegah kamu dari masuk ke agama ini adalah kamu melihat sedikitnya jumlah muslimin dan banyaknya musuh mereka. Demi Allah, kamu akan mendengar suatu hari tatkala seorang perempuan dengan untanya berpergian dari Quds menuju rumah ini tanpa rasa takut sedikit pun kecuali takut kepada Allah. Ketiga, yang mencegah kamu masuk agama ini adalah kau melihat para penguasa dan raja bukan dari kalangan muslim. Demi Allah, telah dekat hari di mana istana negeri Babilonia akan ditaklukkan." Setelah berdialog langsung dengan Rasul, di hari itu juga Adi bin Hatim mengucapkan syahadat dan berislam. 3 perkataan Rasul ini menjadi kenyataan, di mana Umar bin Abdul Aziz masyarakat hidup sejahtera sehingga tidak ada umat Islam yang berhak menerima zakat. Setelah menaklukkan Quds, seseorang dapat dengan aman bepergian dari Baitullah ke wilayah tersebut. Umat Islam berhasil menaklukkan istana-istana megah wilayah Babilonia. Mudah-mudahan dengan kita mendengar cerita para sahabat yang sangat mencintai Rasulullah SAW, kita juga termasuk orang-orang yang mencintai sahabat dan sangat mencintai Rasulullah SAW. Semoga cerita yang singkat ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.